Mari kita mereview Monday Night Raw di episode hari ini tanggal 13 September 2022 waktu Indonesia. Dan kita mendapatkan champion baru, yaitu adalah Women Tag Team Champion Io Sky, Dakota Kai, Damage Control berhasil mengalahkan Aliyah dan juga Raquel Rodriguez ya dalam pertandingan di Monday Night Raw ini, di mana Bayley juga sedikit membantu dan membuat Io dan juga Dakota Kai bisa mencuri kemenangan dan akhirnya memenangkan Championship of Tag Team untuk Women's Division. Agak kasihan sih dengan Raquel dan Aliyah yang hanya memegang Championship beberapa minggu saja, tetapi ini adalah kemenangan yang fair menurut saya dan juga menurut sebagian orang ya, karena waktu Raquel dan Aliyah memenangkan pertandingan ada kesalahan di mana Aliyah itu ngepin Dakota kalau nggak salah ya, yang harusnya dia ngepin Io yang merupakan pegulat yang harusnya dipin ya, yang pokoknya yang sudah di tag begitu ya. Dan ini membuat sedikit kontroversi, perhitungan yang salah dari wasit atau mungkin bagian dari storyline juga, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ini jadi kemenangan yang cukup fair. Dan juga waktu final tersebut Dakota sama Io juga diganggu oleh Asuka dan juga Alexa pada saat itu ya, sebelum Clash at the Castle. Ini adalah kemenangan yang pas untuk Damage Control. Tinggal menunggu Bayley nih, apakah bisa dia mendapatkan championship dari Bianca Belair. Ceritanya di sini Bianca Belair yang malah mengejar-ngejar dan sangat ingin mengalahkan Bayley karena dia udah dipin di Clash at the Castle. Malah Bayley-nya yang menghindar dan tidak mau match sebenarnya. Dan Bayley sengaja mungkin mempermainkan perasaannya Bianca Belair di episode ini. Dia bilang dia siap untuk bertanding, tapi dia nggak mau bilang kapan bertandingnya. Masih dia sembunyikan begitu. Walaupun Bianca yang jadi champion, yang menantang Bayley, tapi Bayley yang narik ulur istilahnya, yang membuat Bianca jadi kesal juga. Saya curiga jangan-jangan ini untuk dipersiapkan di pay-per-view Extreme Rules, dan mungkin dalam waktu dekat kita bisa melihat Damage Control akan memegang semua Championship of Women's. Keren juga ya menurut saya rencananya ya. Tapi apakah bisa Bayley memenangkan pertandingan melakukan Bianca Belair nantinya, mungkin di pay-per-view Extreme Rules atau mungkin di pay-per-view berikutnya. Kita coba mereview di storyline lainnya ya. Saya tidak mereview secara chronological order atau secara kronologis ya dari acara ini, tetapi di opening segmen kita bisa lihat kalau Seth Rollins yang muncul di sini berpromo yang sedikit membahas tentang feudnya dengan Matt Riddle, di mana Matt Riddle ingin rematch tapi Seth Rollins tidak mau karena dia ingin coba fokus ke hal yang baru, yaitu dia ingin jadi seorang champion katanya begitu. Dan Matt Riddle keluar tanpa butuh omongan apapun lagi, dia langsung menghajar Seth Rollins. Masih ada dendam yang ada dalam dadanya Matt Riddle di sini ya. Ini membuat brawling berlanjut ke kursi penonton. Riddle mengajar Seth Rollins tapi Seth Rollins berhasil kabur. Pada saat Riddle balik ke bagian ring, muncul Judgment Day, Finn Balor, Damian Priest. Saya lihat ini maksudnya apa awal mereka masuk ya. Kok ada Judgment Day di bagian feud atau storyline ini? Ternyata Judgment Day datang, Finn Balor dan juga Damian Priest mengajak Riddle untuk bergabung ke Judgment Day. Riddle dengan jelas menolak ya, no katanya. Akhirnya mereka brawling dan di mana menjadi sebuah match pembuka, Finn Balor melawan Matt Riddle. Saya lihat di sini memang ini bagian hanya untuk membuat sebuah cerita kecil untuk setup sebuah match untuk opening aja. Jadi tidak ada cerita kelanjutan di mana Judgment Day akan terus mengejar Riddle, enggak. Ini hanya bagian untuk membuat sebuah intrik untuk memulai sebuah match aja menurut saya untuk di opening ini ya. Karena yang jelas di sini pertandingan juga diganggu oleh Seth Rollins, yang mana pada saat bertanding Seth Rollins mengganggu Riddle, yang ini membuat Riddle bisa dipin atau dikuduk dulu ya oleh Finn Balor, dan Finn Balor bisa memenangkan pertandingan. Ini makin menguatkan, makin memanaskan situasi Seth Rollins dan juga Matt Riddle. Dan juga ada segmen di mana Seth freaking Rollins bertemu dengan Bobby Lashley, the United States Champion,
Yang mana Bobby Lashley berpikir kayaknya kamu tadi pengen champions begitu. Terus Seth Rollins bilang, maksud saya bukan champions ini, tapi nggak apa-apa lah, saya juga pengen coba ini untuk mengambil champions ini dari tangan kamu. Dan akhirnya di set up sebuah match di Monday Night Raw minggu depan di United States Champion Seth Rollins versus Bobby Lashley. Kita pasti sudah tahu ini akan mengarah kemana ya. Ini kemungkinan besar akan diganggu oleh Matt Riddle dan membuat Seth Rollins tidak bisa menang melawan Bobby Lashley dan cost him the match. Matt Riddle mengganggu, Seth Rollins jadi kesal. Akhirnya mau tidak mau Seth Rollins yang kesal, yang kalah United States Champion dari Bobby Lashley. Karena Matt Riddle, dia langsung menerima tantangan Matt Riddle untuk bertanding. Mungkin di Extreme Rules mereka akan bertanding no disqualification atau Extreme Rules ya. Tetapi bisa terlihat jelas ya, kemungkinan besar hal ini akan terjadi pada saat episode Monday Night Raw minggu depan, di mana Rollins melawan Bobby Lashley yang akan diganggu oleh Matt Riddle. Luar biasa ya, storynya cukup berjalan cukup signifikan menurut saya untuk episode Monday Night Raw di hari ini. Dan berlanjut, cerita utama dari episode ini adalah bagaimana Dominic ya, ini jadi sebuah main event juga nih, Dominic Mysterio melawan Edge. Banyak cerita-cerita bumbu-bumbu segmen ini untuk menuju match ini sendiri. Kita lihat promonya si Dominic Mysterio yang dia ngomong secara sinematik begitu ya, warna hitam-hitam di backgroundnya, dan dia ngomong dengan raut wajah garangnya Dominic. Dengan kata-kata dia sudah capek jadi bayangannya Rey Mysterio, jadi bayang-bayangnya Edge. Dia sekarang sudah jadi seorang laki-laki, bukan lagi anak kecil. Inti dari segmen ini, inti dari promonya Dominic ini, dimana dia juga sempat dibisikin oleh Rhea Ripley begitu. Jadi kesannya di sini yang memang mengontrol Dominic adalah si Rhea Ripley. Komentar saya terhadap promo ini adalah kayaknya Dominic itu perlu diasah lagi ya aktingnya, agak kurang, agak canggung aja rasanya, kayak agak cringe gitu ya. Ngelihat Dominic Mysterio berperan kayak garang begitu, kayak masih anak kecil tapi kayak nggak cocok gitu loh jadi garang begitu, muka-mukanya begitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa juga hal yang sama. Kalau promo ini kayak awkward aja saya melihat bagaimana usaha kerasnya Dominic untuk terlihat garang, tapi kayaknya nggak berhasil. Terus dilanjut lagi di mana Mysterio mencoba merayu Dominic, bukan merayu ya, istilahnya membujuk Dominic, udah lah jangan lawan Edge. Edge ini berbahaya kalau dia sudah dalam posisi seperti ini. Edge ini berbahaya. Tapi omongannya Rey Mysterio, dia hanya masuk keluar kuping kanan dan keluar kuping masuk kiri ya, gimana sih? Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan untuk didengarkan oleh Dominic Mysterio, karena dia nggak ngelihat Rey Mysterio sama sekali, dicuekinnya aja gitu. Rey Mysterio ngerasa hal itu, ya udah dia ya udahlah. Terus si Dominic pergi pas diajak Rhea Ripley begitu. Dan penekanan hubungan Rhea Ripley dan Dominic di sini sangat-sangat terlihat jelas ya, sangat-sangat ditekankan bagaimana Rhea Ripley lah yang mengontrol Dominic saat ini. Sampai di matchnya Dominic melawan Edge ya, di main event, di mana Dominic di awal dia nggak bisa berdaya, dia nggak bisa apa-apa. Edge menghajar dia habis-habisan. Sampai di tengah match Rhea Ripley ganggu, barulah Dominic bisa sedikit mendominasi di sini. Terlihat jelas sekali kalau Dominic tidak berdaya tanpa Rhea Ripley. Untungnya ada Rhea Ripley di situ. Dan memang sejak awal kita berpikir Dominic gak akan bisa menang dalam match ini, walaupun dia dibantu ya, karena endingnya memang tujuan dari Judgment Day untuk set up match ini adalah untuk menghajar Edge. Sempat Edge mau spear, kalau nggak salah spear ya, untuk ke Dominic, dia halangi oleh Rey Mysterio. Rey Mysterio pas mau menghalangi begitu, akhirnya Dominic yang tengah terikat begitu, dia dilepaskan oleh Rhea Ripley. Finn Balor masuk, Damian Priest masuk, terus menghajar Edge. Endingnya Edge dihempaskan dengan kursi kakinya beberapa kali oleh Dominic yang mulai yakin dan juga sudah percaya diri untuk memukul Edge begitu beringasnya. Dan sekali lagi sampai akhir Monday Night Raw, saya pribadi melihat memang sepertinya Dominic harus diasah lagi kemampuannya ya menurut saya. Dan membuat Dominic jadi bagian kayak adik bungsunya dari orang bertiga ini menurut saya cukup
pas. Tetapi memang jangan terlalu diberikan spot yang besar untuk Dominic ini sendiri. Mungkin dia hanya bagian dari pemeriah di belakangnya Judgment Day atau gimana ya. Karena memang saya ngerasa di promonya ini masih agak kurang aja. Tapi memang ini jadi rencana yang cukup besar, rencana yang bisa jadi untuk memperkuat masa depannya Dominic nanti ya di WWE. Di sini juga kita disajikan sebuah promo yang menarik dari Kevin Owens. Jadi dalam pertandingannya Johnny Gargano melawan Chad Gable ini ya, pertandingannya oke banget guys. Pertandingan menurut saya pertandingan dari semua pertandingan yang ada di Monday Night Raw yang Johnny Gargano versus Chad Gable ini keren abis. Di bagian gimana mereka menunjukkan technical wrestlingnya dan bagaimana kita rindu dengan aksinya Johnny Wrestling dalam pertandingan gulat ya. Setelah 9 bulan lamanya tidak melihat, akhirnya dia debut bertanding di Monday Night Raw, di episode Monday Night Raw di pagi hari ini. Setelah match tersebut, Mr. Money in the Bank, the youngest Mr. Money in the Bank, Austin Theory itu memukul kopernya ke bahu Johnny Gargano yang baru aja menselebrasi kemenangannya di perjalanan entrance masuk ke belakang begitu ya. Ini membuat Johnny Gargano langsung tepar begitu, terus Austin langsung naik mau siap promo. Pada saat dia promo dia bilang kalau Johnny Gargano di ranking sekarang masuk ke paling bawah lagi ya, harus berjuang untuk capai puncak lagi lah untuk bisa kans dapat championship gitu. Berbeda dengan saya The Youngest Mr. Money in the Bank. Kemudian Kevin Owens keluar yang memang tengah feud nih dengan Austin Theory. Ini semakin menebalkan kalau Kevin Owens tengah feud dengan Austin Theory dan promo yang sangat passionate dari Kevin Owens yang menyadarkan betapa delusionalnya Austin Theory ini cukup menarik ya, cukup memuaskan juga. Jadi kayak unek-uneknya Kevin Owens untuk Austin Theory ini sudah dikeluarkan semuanya, dan dimana sempat sebelumnya si Austin Theory bilang kalau saya ini bisa lebih bagus, lebih baik darimu. 5 bulan saya di WWE lebih baik daripada 5 tahun kau dan Johnny Gargano di dunia gulat profesional. Setelah itu langsung nih Kevin Owens marah-marah menyadarkan Austin Theory betapa berbedanya Austin Theory dengan Kevin Owens dan juga Johnny Gargano. Sempat juga Kevin Owens menampol Austin Theory biar dia sadar ya. Tetapi akhirnya mereka brawling begitu sampai dipisah-pisahin oleh wasit lah. Ini dibuat kesan kayak seru ini mereka ini brawling, padahal ya brawlingnya harusnya ya biasa aja begitu, tapi harus dipisahkan oleh wasit dan juga official ya, biar terkesan rame dan juga terkesan intens begitu. Tapi saya tidak merasa begitu intens ketika mereka brawling ya, karena ya brawling harusnya ya brawling aja, harus ada ending di mana mereka ada yang down salah satu dari keduanya, tetapi yang memang berakhir dengan dipisahkan oleh wasit dan juga official. Dan Bianca Belair sempat open challenge yang dimana banyak yang berekspektasi pasti Becky Lynch nih balik lagi, pasti ini tapi kita dikecewakan dengan kehadiran Sonya Deville. Ternyata ya cuma Sonya Deville aja yang dari SmackDown datang ke Monday Night Raw, dan juga matchnya cuma ya kayak filler aja, kayak match ya biar ada match aja untuk defend title-nya Bianca Belair. Setelah itu datang Bayley yang tadi sempat kita omongin, di mana Bayley tarik ulur lah permintaannya Bianca untuk menghadapi dia, malah champion woman championsnya nih yang minta bertanding, bukan penantangnya yang minta bersikeras untuk minta bertanding begitu. Agak kebalik begitu ya, karena memang ini sebuah story yang sudah disiapkan begitu. Dan kita diperlihatkan dengan seorang Omos yang akhirnya kembali lagi, tapi hanya gitu doang, hanya kembali memperlihatkan kalau Omos masih ada sama lokal kompetitor, menghajarnya begitu kayak biasa, terus pin dengan numpuk 2 orang di situ, udah begitu doang. Dia bertindak sebagai raksasa, tampil cuma sebentar itu aja tanpa ada apapun yang jelas untuk masa depannya Omos ya. Ini mungkin WWE juga lagi mikir-mikir nih, ini Omos mau gimanain ya, apakah dia mau dilawankan ke Braun Strowman atau mungkin masih menunggu kehadirannya Firmahan mungkin ya, yang bisa menghadapi sama-sama raksasa. Baiklah, ini adalah segmen yang paling menarik ya. Ini diceritakan, ini segmennya itu di minggu-minggu, di sekitar 1 minggu yang lalu lah istilahnya. Jadi The Miz siap untuk
acara kayak premier begitu, dia mau diwawancara di rumahnya sama seorang wartawan. Ketika dia mau diwawancara, siap-siap ini kamu coba cek di sini nih, udah oke. Pas kamera mengarah ke situ, set, di luar jendela ada Dexter Lumis yang ngintip. Terus balik lagi kamera, kamera mengarah ke Marit sama The Miz yang lagi ngobrol. Tiba-tiba di belakang juga, di luar jendela ada Dexter Lumis juga. Pokoknya dalam segmen ini di mana Dexter Lumis diperlihatkan dia ngintip-ngintip begitulah ya, dan The Miz nggak ngerasa akan hal itu, nggak ngerasa kalau ada Dexter Lumis yang mengintip-ngintip di rumah mereka. Sampai akhirnya Miz dan Maris pergi naik mobil dan kamera mengarah ke dalam rumahnya The Miz yang mana ada Dexter Lumis yang menggambar Miz dan Mrs. begitu. Dan ini dibuat cukup creepy ya, dimana Dexter Lumis itu tiba-tiba muncul tuh di belakang begitu. Jadi kayak nggak obvious, nggak kelihatan banget, tapi dia kayak ngintip begitu. Jadi ini sebuah kalau misalnya emang ini benar kejadian di dunia nyata, sangat-sangat mengerikan begitu, sangat-sangat menakutkan ya. Ada orang asing yang ngintip dari luar, orang aneh yang lagi ngintip dari luar rumah begitu kan, ya ngeri ya. Tetapi ini memang dibalut sedemikian rupa bagaimana misteriusnya Dexter Lumis, bagaimana freaknya Dexter Lumis untuk mengincar The Miz. Sampai sekarang kita nggak tahu nih tujuannya Dexter Lumis untuk mengincar The Miz ini apa. Apakah nanti dibikin sebuah segmen ataupun storyline atau scene yang mana menunjukkan alasan Dexter Lumis ini mengincar The Miz gitu. Tapi sampai saat ini kita belum sama sekali diperlihatkan ini akan endingnya kemana. Apakah sebuah match di pay-per-view Extreme Rules atau tidak, atau hanya akan terus berlanjut begini aja begitu ya, sampai klimaksnya yang mungkin cukup panjang. Kita lihat saja perkembangan untuk ini. Tapi yang jelas setiap segmennya yang terlibat Dexter Lumis adalah segmen yang sangat menarik dan oke, pastinya cenderung menghibur juga. Pastinya teman-teman setuju ya. Demikianlah review dari Monday Night Raw di hari ini. Dari semua segmen di Monday Night Raw hari ini, mana yang paling jadi favorit teman-teman semuanya bisa komen di bawah. Terima kasih.